Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Cak Kolis di podcast Zona Merah. Kali ini saya kedatangan seorang tamu yang paling spesial. Kenapa saya katakan spesial? Karena akhir-akhir ini wajah beliau muncul atau sering berseliweran di media sosial. Jagat media sosial kembali diramaikan oleh meme-meme beliau yang unik, yang menggelitik, bernada-nada banyolan. Nah, saya kasih prolog dulu ya atau pengantar. Kalau tahun 2019 lalu, beliau ini sempat mencalonkan diri sebagai presiden bersama wakilnya adalah Aldo. Nah, ketika itu dia mentasbihkan diri sebagai capres dan cawapres dengan nomor urut 10 yang diusung oleh koalisi Tronjol. Ya, koalisi Tronjol Maha Asyik. Nah, kali ini di tahun 2020 ini beliau kembali mencalonkan diri lagi sebagai capres, namun bukan dengan Aldo, tapi kali ini beliau menggandeng seorang yang public figure yang sudah terkenal, yang selalu muncul di layar kaca. Nah, beliau adalah Dr. Tita. Nah, untuk capresnya, ya mungkin tidak asing lagi ya teman-teman, beliau adalah Pak Nur Hadi. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Alhamdulillah sehat selalu. Aktivitas? Masih tetap mijet. Distro. Pijet panggilan. Di rumah. Ya. Atau di hotel mewah sekali. Di hotel mewah ya. Tetapi persiapan untuk capres ini bagaimana? Karena saya sebagai capres, iya, bukan cuma satu negara, tapi seluruh dunia. Iya. Jadi tidak ada hal yang khusus untuk saya persiapkan. Iya. Karena hidup saya selalu siap. Hidup saya selalu siap untuk menghadapi segala kemungkinan. Iya. Untuk menghadapi saat bangun dan saat tidur. Gitu ya. Kenapa harus Dr. Tirta untuk 2020 ini? Bukan dengan Aldo lagi. Aldo kemana? Aldo tidur. Jadi nggak bangun-bangun lagi Pak? Tidur melulu orangnya. Kenapa harus Dr. Tirta Pak? Nah, Dr. Tirta sampai tahu sendiri. Iya. Begitu giat luar biasa. Beliau selalu jengatan. Jengatan artinya semangat gitu loh Mas. Atau sekedar jengat itu kan begini. Tetapi kalau jengatan selalu tanggap sasmito. Tahu apa yang harus dilakukan. Kecerdasan beliau luar biasa. Saya harus ini, saya harus ini. Dan itu hasilnya luar biasa. Itu terbukti pada waktu di Jogja. Beliau membuktikan bahwa mampu membuktikan dengan protokol yang ada. Jenengan ini komunikasi dengan Dr. Tita itu sejak kapan? Baru sebenarnya. Baru? Bulan ini? Minggu ini. Minggu ini malah? Minggu ini bahkan. Ceritanya gimana ceritanya? Ceritanya saya kebetulan melihat ILC. Iya. Biasalah hobi saya dulu Bang Karni dan yang lain. Yang suka pada bacota semua itu. Itu saya tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Dr. Tirta. Lalu setelah beliau selesai bicara, saya telepon. Telepon ngomong ini dan itu. Ini benar Pak Nur Hadi yang ngomong. Benar saya sendiri. Gimana Pak? Kita kolaborasi, monggo silahkan. Kok jenengan tuh ujuk-ujuk nelpon siapa? Dr. Tita itu memang kenal? Loh kenal. 2019 itu 2019 itu
ada seseorang yang ingin menggandengkan saya dengan Dokter Tirta. Tetapi pada waktu itu saya tanya ini dan itu, pada kenyataannya akhirnya tidak ada kelanjutan. Dan itu pada waktu itu yang benar-benar berkelanjutan itu teman dari Jogja. Edwin CS itu. Oh gitu, yang inisiatornya yang mengusung dengan Aldo itu ya. Dengan Dokter Tirta artinya memang sudah lama sebenarnya, sudah kenal ya. Sudah punya nomor teleponnya sejak lama. Tukar nomor. Oh iya ya, saya lupa. Capres. Kalau Capres kan kenalannya banyak ya. Linknya juga banyak. Saya lupa. Mohon maaf. Makanya. Iya. Saya agak lupa kalau jenengan itu Capres. Sejak 2019 juga sudah mencalonkan diri dengan bukan cuma untuk satu negara tapi seluruh dunia. Seluruh dunia. Iya, tanpa batas. Tanpa batas. Dunia maya gitu loh. Aduh. Iya. Terus ke depan ini rencana seperti apa? Kalau ini kan sudah istilahnya sudah mendeklarasikan diri sebagai Capres bergandengan dengan Dokter Tirta. Ke depannya seperti apa nih, Pak? Ke depan biasalah. Kalau ada ketegangan saya berusaha melembekkan, kalau ada bengkok berusaha meluruskan, kalau ada ketidaksemangatan saya berusaha memberi semangat. Kalau hidup ini selalu jengatan, selalu mengambil kesempatan, karena kesempatan itu bila terulang kembali semangatnya masih tetap menurun. Makanya hidup ini harus selalu jengatan, harus selalu semangat, harus selalu mengambil kesempatan, harus punya kecerdasan. Visi jenengan apa sih sebenarnya? Visi tidak terlalu mengutamakan visi dari kami. Yang jelas kami itu mengutamakan bagaimana hidup ini rukun dan damai. Itu yang utama. Membangun kedamaian, membangun kerukunan, tertawa bersama, ngopi bersama. Seperti yang kalian lakukan ini ada hal yang istimewa toh. Iya, Beta News gitu. Iya, monggo. Kopi disambi, Oke, silakan. terima kasih. Iya, kalau tadi sudah saya cicipi. Enak sekali ya. Oke. Ini kebetulan Kopi Muria, Pak. Oh, itu. Iya. Kebetulan kita Kudus punya Kopi Muria. Nah, makanya ini kan bentuk kecerdasan. Promosi milik kota sendiri. Nah, ini bentuk kecerdasan. Terus ini Pak, kita kalau bahas yang Dokter Tirta tadi. Itu untuk sekarang tim suksesnya masih sama dengan yang dulu ketika jenengan mencalonkan diri sebagai Capres tahun 2019 itu. Itu masih sama tim suksesnya atau diusung koalisi lain ini? Oh, berbeda. Kalau sekarang ini ada timnya tersendiri, tim sukses tersendiri ya? Belum ada perencanaan khusus yang kami agendakan. Kita memperkenalkan diri antara Capres dan Cawapres. Jadi untuk kedepannya belum lah. Tapi tetap berharap adanya pilkada, adanya pilpres, atau bahkan pemilihan RT pun dibuat seadem mungkin. Dan rakyat tidak boleh golput, harus punya pilihan, harus punya pemimpin siapapun pemimpinnya. Asal ada yang dipilih, tetap harus memilih dan harus mendirikan pemimpin. Harus ada pemimpin. Harus ada pemimpin. Iya. Negara kayak apa kalau tidak ada yang mimpin? Misalnya Beta News kalau tidak ada yang mimpin. Iya. Harus, setiap kelompok harus ada pemimpinnya. Jangan sampai tidak. Biar tidak berjalan, Pak. Iya, jangan sampai berjalan sendiri-sendiri. Masalah perbedaan pemikiran, perbedaan pendapat itu hal yang biasa. Tetapi tetap disatukan visi dan misinya. Harus itu. Dari deklarasi yang pertama, artinya ketika Dokter Tirta dan jenengan sudah mendeklarasikan diri sebagai Capres dan Cawapres, sampai sejauh ini masih ada komunikasi dengan Dokter Tirta? Oh, tetap masih ada. Tetap masih? Atau hanya beliau kemanapun saya tahu. Iya, oh gitu. Kami selalu komunikasi. Beliau baik banget, terbuka, familiar. Kamu tahu sendirilah bagaimana di layar TV beliau keberadaannya. Ada rencana mau ke Kudus, Dokter Tirtanya? Kayaknya ya. Dan semoga ya memang
bisa ketemu langsung. Ketemu langsung lebih. Karena lebih enak kita berbicara. Seenak apapun lewat telepon itu kan lebih enak langsung. Kira-kira apa yang mau dibicarakan Pak kalau ketemu nanti di Kudus? Itu dari saya sendiri belum bisa menyampaikan apapun karena itu nanti biar menjadi rahasia dulu buat kami berdua. Gitu ya. Rahasia-rahasiaan Pak. Ya memang hidup ini kan tidak semuanya harus dibuka. Ya kan? Iya. Kalau dibuka semuanya, kenapa? Ya kayak kerbau tuh. Iya. Hidup harus ada yang dirahasiakan. Harus ada yang ditutup. Harus. Iya. Begitupun keluarga, perencanaan sampan pribadi harus ada rencana asalkan selama yang direncanakan itu baik. Makanya manusia baik itu selalu memberi kemanfaatan pada orang lain. Berencana baik, berpikir baik, berbuat baik dengan harapan hasilnya semuanya menjadi baik. Semuanya menjadi itu baik. Manusia yang sesungguhnya kan saling memberikan manfaat. Aslinya manusia seperti itu. Keluarga mendukung. Keluarga sangat mendukung untuk akhir-akhir ini. Untuk akhir-akhir ini. Mungkin karena melihat dari pengalaman yang dulu ketika Bapak mencalonkan diri sebagai presiden. Ini kan jelas. Oh ini sama siapa Pak? Sama itu si Dokter Tirta. Itu. Dokter Tirta siapa? Browsing sendiri. Gitu. Belum tahu. Belum tahu anak presiden kok tanya terus kan. Iya. Anak presiden browsing sendiri. Iya. Masa nggak ada internet? Dikasih HP kok nggak mau. Iya. 4 anak saya ini kan bermain. Tapi tahu Dokter Tirta, sosok Dokter Tirta tahu. Sudah dibaca. Sudah dibaca. Tapi kalau ibu enggak, ibu percaya sama saya. Iya. Untuk istri kan yang paling tahu luar dalam saya. Gitu. Kalau enggak tahu luar dalamnya, masa jadi 4 anak. Iya. Masa sampai segitu banyaknya, ya Pak. Iya. Artinya keluarga sekarang sudah mendukung semuanya. Enggak apa-apa. Tapi kalau ketika tahun 2019 itu, ketika jenengan berdampingan dengan Aldo itu, apa reaksinya? Wah itu seru Mas. Seru gimana? Saya diserang 4 anak saya loh. Kok diserang gimana nih? Diserang gimana? Oh itu nanti kamu diambil manfaatnya saja gini. Pokoknya pikiran 4 anak saya itu negatif semua pada waktu itu. Ketika itu? Negatif semua, saya jelaskan. Setiap hari argumentasi terus tanpa henti. Argumentasi terus tanpa henti sampai akhirnya tanggal 10 Januari 2019 saya dipanggil oleh Kompas. Itu pertama kali ke bandara, pertama kali masuk TV. Nah itu Kompas itu. Pertama kali naik pesawat? Lu selama ini belum Pak? Nggak ada panggilan pijat naik pesawat? Wadah, bulan kemarin. Oh gitu. Tapi ketika dengan di 2019 Januari itu memang baru pertama kalinya ya? Pertama kalinya. Terus apa reaksi setelah dipanggil TV swasta ketika itu? Reaksi anak-anak bagaimana? Anak-anak kan menyaksikan langsung bahwa saya ada di posisi yang baik, posisi yang positif. Bahkan 0% negatif, ya kan? Yang saya sampaikan dari ajakan sampai untuk pencegahan itu kan semuanya positif dan negatifnya saya berusaha setepis sebisa mungkin. Misalnya ada kabar ajakan golput, hal itu kan enggak dari saya. Hidup ini harus ada pemimpin, siapapun pemimpinnya. Harus punya pilihan, harus memilih. Golput itu ya pilihan, tetapi menurut saya golput itu pilihan orang bingung. Kenapa? Iya dong. Ada pilihan kemilih golput. Yang disuruh milih itu manusia, bukan golput. Oh gitu. Kalau memang dia tidak senang, kenapa dari dulu dia nyalonkan? Oh gitu. Dia tidak. Harusnya kalau berpikir seperti itu, ini kurang baik, dia kan ngambil seseorang atau dia mencalonkan diri, menuntut kesempurnaan per orang kan tidak mungkin. Kita hidup itu harus bisa menerima kekurangan orang lain. Gitu ya. Tidak ada yang sempurna. Kalau mau tenang ya terimalah ketidaksempurnaannya.
Harus kalian kenali ketidaksempurnaannya sampai berkawan. Ini kan harus saling mengenali. Justru yang sampai kenali adalah kekurangannya, bukan kelebihannya. Menerima kelebihannya setiap orang mau. Ya. Tapi kalau menerima kekurangan belum tentu. Apalagi mereka yang suka ukuran 36 atau 34. Apa itu? Saya ini agak gimana Pak ya? Saya ini ya walaupun saya sudah jenggotan tapi ya gimana ya saya ya? Masih agak kurang familiar saya Pak. Oh gitu. Iya. Ya tidak usah dibahas. Enggak usah. Akan tahu sendiri pada saatnya. Kalau memang belum. Tapi dari browsing juga tahu. Iya. Nanti saya akan browsing. Masa temennya presiden? Ya harus tahu. Enggak mau browsing. Ya, saya nanti harus browsing. Makanya. Ini harus tahu semuanya Mas. Tahu bukan berarti dilakukan. Kenapa? Ya memang tidak harus. Tidak harus dilakukan. Seperti ini saja. Cukup tahu saja. Untuk pembelajaran. Untuk pengetahuan, untuk mengenali lingkungan ini sangat penting. Makanya hidup dibutuhkan kecerdasan dan kepintaran. Kembali ke keluarga tadi Pak. Anak-anak tadi. Itu akhirnya kok mau? Ya mau kan. Akhirnya setelah dengan jelaskan ketika dari wawancara dengan TV swasta itu, diundang TV itu. Saya tidak menjelaskan, tapi begitu saya pulang, mereka minta maaf. Maaf Pak, kami salah paham. Ya sudahlah, kalian kan mengenal Bapak lebih dari 10 tahun. Gitu kan? Masa harus argumentasi terus? Tidak ada masalah. Dari anak-anak kan memang selalu saya berikan kemerdekaan. Kemerdekaan berpikir, kemerdekaan berkreasi selama hal itu bermanfaat, selama hal itu tidak membuat sakit orang lain. Itu saja. Tapi saya pengen tahu Pak, ketika kembali ini flashback ya Pak ya? Ini flashback di 2019 atau 2018 akhir lah. Ketika pertama kali Bapak sampai mencalonkan diri sebagai capres, itu inisiatif Bapak sendiri atau ada tim sukses yang mengusulkan Bapak, mengocok-ngocoki Bapak lah istilahnya untuk mencalonkan diri sebagai capres sehingga dapat nomor urut 10 tadi itu? Yang ngojok-ngojok ya itulah Edwin CS. Siapa itu? Edwin itu seorang mahasiswa dari Jogja. Sekarang baru lulus. Dan sama anak-anak muda dari Kalimantan, Aceh, Sumatera, Jakarta, dan Jogja. Bukan hanya dari 5 satu daerah ya? Bukan. Artinya gabungan dari beberapa daerah. Ya enggak tahulah sampai ada tim seperti itu berlainan kota tapi nyatanya bisa jalan bareng. Itu anak-anak muda semua. Anak-anak muda semua. Sekreatif itu. Ya itu yang punya gagasan. Sebenarnya saya itu enggak gagas. Saya itu hidupnya selalu asik sendiri. Selalu menjalani hidup dengan keasikan. Terasa nikmat lah. Makanya kami punya program di komunitas kami, yaitu komunitas Angka 10. Jalani, nikmati, syukuri. Apa komunitas Angka 10 ini apa? Bidang apa? Komunitas Angka 10 itu di bidang kerohanian. Iya. Di bidang kerohanian. Biasa. Bapak Presiden kan memang agak ya kadang-kadang entah dari menteri atau calon menteri yang mau mendaftarkan diri gitu. Ini maaf ya. Enggak apa-apa Pak. Saya juga maklum. Artinya biasa lah. Kalau sudah mulai ini kan banyak yang mau mendekati Bapak ini. Dari dulu lah. Oh gitu. Loh, ini istimewa loh. Iya. Nomor saya itu dihafali seorang perempuan lebih dari 100 orang. 100 lebih dari 100 orang dihafali nomor saya dihafali. Artis ada? Semua kalangan ada. Semua kalangan. Termasuk just Bapak. Ya. Itu Pak yang lanjut tadi Pak. Yang di komunitas tadi Pak. Kita kembali lagi ke komunitas yang 10 tadi. Itu apa? Artinya kesehariannya apa atau komunitas Angka 10 kenapa harus Angka 10? Karena bagi saya Angka 10 itu melambangkan 1 itu Tuhan, 1 itu Tuhan, 0 itu ikhlas. 0 itu ikhlas. Cintai Tuhan, ya. Ikhlaskan semua amal.
mengikhlaskan semua amal. Itu filosofi angka 10. Filosofi angka 10 seperti itu. Terus ada sebagian orang yang bicara, angka 10 itu kan angka jeblok. Itu bagi penjudi. Saya bukan penjudi. Karena hidup adalah hal yang pasti, mati adalah hal yang pasti. Dan kepastian itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Kita banyak mendapat dapat pencerahan filosofi dari 10 dari Pak Nur Hadi ini. Ini jarang-jarang ada yang istilahnya menguraikan sampai sedetail ini oleh angka 10 seperti ini, filosofinya seperti apa. Nah, kita kita lanjut ke depan bagaimana nanti koalisi ini atau koalisi dengan Dr. Tirta ini kira-kira mau diramaikan atau ada deklarasi yang agak rame-rame atau bagaimana nanti rencananya, ya khususnya usai pandemi inilah itu, atau gimana Pak? Karena kita masih belum ketemu secara khusus, kami belum merencanakan secara khusus, walaupun ini adalah merupakan duet istimewa. Ya, satunya dokter, satunya tukang pijat. Kolaborasi sama-sama dari kesehatan. Cuma beliau resmi, saya setengah resmi. Apa reaksi dari lingkungan sekeliling Pak Nur Hadi ketika tahun ini itu menggandeng Dr. Tirta? Reaksinya seperti apa? Belum banyak yang tahu. Karena mungkin masih baru. Kan baru 1 minggu kan? Baru 1 minggu ya. Baru 1 minggu. Tetapi lumayan loh kalau istilahnya di jagat media sosial sudah ramai sekali. Makanya saya sudah tiap waktu ditelepon orang, kok bisa sama Dr. Tirta? Ya bisa lah. Kita ini menjalani hidup, menjalani takdir loh. Tidak ada rencana khusus sebenarnya. Tiba-tiba begitu saja, pada waktu itu saya nelpon Dr. Tirta itu hanya menyampaikan rasa simpati saya kepada beliau dengan apa yang disampaikan dan isi penyampaiannya itu sendiri. Tetapi kalau misalkan ada keinginan nggak untuk Bapak terjun langsung di dunia politik yang nyata, bukan dunia politik guyonan seperti yang sekarang ini, ada nggak kira-kira keinginan ke arah situ Pak? Sampai saat ini belum. Sampai saat ini saya masih menikmati kondisi yang sekarang saja, yaitu inginnya guyon bersama, santai bersama, asik bersama, dengan siapapun tanpa batas kalangan. Tapi sudah ada nggak yang dari partai-partai beneran yang mendekati Bapak atau mau mengajak Bapak untuk bergabung di partai politik yang sesungguhnya? Itu saat ini belum. Dulu 2019 ya. Untuk saat ini belum. Lagi pula mereka itu kan repot-repot mencari mukanya sendiri. Kenapa seperti? Setor mukanya sendiri, masa tiba-tiba muka saya mau diangkat. Gitu kan. Ini maaf, seorang politikus itu kan ya seperti itu peranannya. Dengan apapun caranya, dengan cara apapun, atau apapun caranya, selalu dipakai kan. Yang penting tampak, gitu. Biar itu ada yang mereka yang melakukan lah, saya cukup guyonnya saja. Walaupun nggak semuanya Pak ya? Nggak semuanya itu pasti Mas. Jadi kita kan bisa melihat dari sisi positifnya, bisa melihat dari sisi negatifnya. Hidup ini memang harus sempurna, seperti tubuh ini loh. Seperti tubuh, ada kepala, ada tangan, ada dada, ada perut, ada hal yang sangat penting yaitu kelamin, ada kaki dan sebagainya. Semuanya menjadi penting. Semuanya menjadi penting. Makanya kalau disinggung politikus itu kotor, yang kotor itu individualnya. Tidak semuanya seperti itu. Saya tetap melihat sisi positifnya saja. Walaupun saya tahu ada sisi negatifnya, itu pasti ada. Hidup itu ya seperti itu. Misalnya kalau kita setelahnya bisa melihat kejelekannya saja, itu kan ya juga tidak adil. Kalau kalian bisa melihat kejelekannya, sama juga harus bisa melihat sisi baiknya. Karena jelek
tok tidak mungkin, baik tok itu juga tidak mungkin. Tetapi memang belum ada keinginan Pak ya untuk terjun di dunia politik yang nyata. Belum. Masih asik di dunia seperti ini ya. Ini menyenangkan, bebas, bisa ketemu sampean. Bisa ngopi. Oke, tapi saya ingin pandangan Bapak tentang kondisi bangsa yang saat ini. Menurut Bapak seperti apa sih? Harusnya bagaimana? Kondisi bangsa Indonesia untuk saat ini bahkan dunia ya. Tetapi ini khususnya Indonesia. Ini kan terkesan carut marut. Terkesan carut marut itu kan karena melihat sisi negatifnya saja. Gitu kan. Ketika ada seseorang berkendara, bannya bocor. Inisial buat siapa? Sial buat si pengendara. Menjadi berkah buat siapa? Si tukang tambal ban. Bahkan istri dan anaknya si tukang tambal ban. Hidup ini seperti itu. Makanya jangan melihat sisi negatifnya saja. Harus ada sisi positifnya. Maka ketika melihat carut marutnya berita, ya dilihat saja, jangan lalu hanya melihat sisi buruknya saja. Tetap ada sisi baiknya. Percaya hal itu pasti seperti itu. Kehidupan itu. Pesan-pesan untuk anak-anak muda atau anak bangsa inilah secara umum Pak. Dengan kondisi bangsa yang seperti ini Pak. Saya mengatakan ya tidak parah. Artinya cuman kondisi bangsa ini kan lagi agak kurang baik. Pesan untuk anak-anak bangsa ke depan seperti apa ya Pak? Untuk pelajar, tetaplah semangat belajar, semangat membaca. Ini penting. Semangat membaca ini sangat penting. Jangan sampai tidak mau membaca. Itu satu untuk pelajar. Untuk mereka yang sudah tidak sekolah, menekuni satu profesi, tekunilah profesi itu. Berapapun penghasilannya, berapapun hasilnya, tetap tekuni. Percayalah ketekunan itu tidak akan pernah sia-sia. Tekun dalam segala hal, tekun dalam kebaikan. Jangan sampai dilepas satu profesi. Apapun profesi itu sendiri, berapapun hasilnya. Kuncinya tekun, harus tekun Pak ya. Untuk membangun ekonomi bersama, saling mengiyakan, saling membantu, saling bersinergi agar hidup ini terasa enak. Kalau rukun, kalau guyup itu kan terasa enak. Jangan hanya melihat sisi negatifnya, tetapi lihatlah sisi positifnya. Masih banyak kok. Positif negatif itu hal yang biasa. Tidak bisa dipisahkan. Memang itu seiring. Karena sebaik apapun manusia itu tidak bisa lepas dari kotoran. Kotoran itu ada saja yang keluar. Artinya manusia itu memang ada sisi negatifnya. Pasti ada. Semua orang. Justru itu menunjukkan bahwa dia itu masih waras. Organ dalamnya bekerja. Kalau mohon maaf nih, kenapa harus busananya merah hari ini Pak? Permintaan saja. Permintaan? Saya nggak minta loh. Ada yang meminta. Sebenarnya saya keluar itu sukanya pakai kaos, kemana-mana pakai kaos. Jadi diundang kemana-mana cuma kaosan. Ya masa presiden kaosan Pak? Tapi presiden itu bebas. Presiden bebas. Salah lagi saya. Iya. Presiden itu bebas, Walaupun tetap ada batasannya. Batasan itu harus selalu ada. Makanya kalau bilang bebas tanpa batas itu kebodohan, itu gila namanya. Bebas tanpa batas itu kegilaan. Dan orang yang waras itu pasti bebas, namun terbatas. Dan harus mampu membatasi diri. Tapi lebih keren kayak gini Pak. Kenapa? Lebih keren kayak gini. Ya, baju merah, terima kasih. Anda pun keren pakai baju hitam.
Iya. Gimana ya? Saya mau bilang keren sendiri kan gak enak ya. Ya tidak apa-apa, tapi saya yang memuji saja. Tapi kalau yang memuji seorang presiden ya alhamdulillah. Makanya. Iya. Saya penghargaan sekali ya Pak. Apalagi walaupun topik saya ini selalu saya balik Pak. Itu tidak ada masalah ya, mau dibalik, mau dibentuk apapun, asal hal itu membuat sampean nyaman. Yang di sisi sampean nyaman itu bagi saya tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Hidup itu kalau dipikir negatif ya negatif semua, kalau dipikir positif ya positif semua. Tergantung bagaimana kita mengarahkan rasa kita. Karena bagi saya hidup itu hanyalah sebuah permainan rasa, permainan kata-kata, permainan aksara, dan permainan angka. Ya? Kita ini sedang bermain kata-kata. Iya. Tapi walaupun saya agak kurang kata-kata, itu nanti muncul sendiri. Oh gitu Pak ya. Nanti muncul sendiri. Tidak mungkin terus saat berdua tanpa kata-kata emangnya bisu. Emang sih. Ya, karena mungkin saya berhadapan dengan seorang capres mungkin, jadi saya agak aneh Pak, agak minder ya Pak. Ya itu kan. Ya minder memang tidak enak sih. Lebih enak mie ayam, mie rebus. Iya. Sudah makan ya Pak? Sudah makan ya? Kemarin. Ya insya Allah nanti kita kan buatkan ayam Pak. Tapi dalam bentuk saset besar ini. Presiden dengan yang satu ini sama yang satu ini bebas. Ya insya Allah Pak. Rasa ayam bawang, ayamnya ya ada, bawangnya tidak ada, cuma tulisan. Tidak ada masalah. Pokoknya sama presiden yang satu ini bebas. Tapi yaitu bebas yang pasti ada batasannya. Iya. Banyak sekali artinya pelajaran yang kita ambil dari sosok beliau ini, Bapak Nur Hadi, capres kita. Nomornya masih 10 Pak? Ya tetap 10 lah. Karena memang itu nggak memang bisa. Itu ciri khas ya. Sebelum saya dicalonkan itu kan memang komunitas angka 10 itu untuk membangun, makanya saya sampaikan yang ingin perubahan lebih baik silahkan bergabung di komunitas angka 10. Karena boleh bergabung ketika Anda punya perencanaan baik, punya kelakuan baik, punya pemikiran baik. Karena komunitas angka 10 saya jadikan wadah hanya untuk orang yang berpikir positif. Hanya untuk orang yang berpikir positif. Di luar itu jangan, kalau tidak siap jangan masuk. Makanya saya pesankan jangan masuk. Kalau siap untuk perubahan lebih baik silahkan masuk. Bukan berarti komunitas angka 10 itu yang terbaik, tetapi kami mengajarkan untuk menjadi yang terbaik, baik di dunia hingga baik di akhirat nanti. Baik untuk diri sendiri, untuk keluarga dan orang lain. Kan pada dasarnya hidup itu begini ya, sama-sama mengeluarkan energi. Ya kan? Ketika kita bicara tentang kebaikan, energi juga. Ketika bicara tentang keburukan, energi juga. Hidup ini pilihan. Pilih yang terbaik menurut diri kita, menurut agama kita. Baik itu apa ukurannya? Baik itu referensinya adalah agama dan negara. Karena orang itu bisa berkata baik untuk dirinya sendiri, untuk temannya, untuk kalangannya. Sing penting kan begini. Lakukan yang terbaik, jangan merasa paling baik. Lakukan yang benar, jangan merasa paling benar. Dan yang ketiga, selalu berprasangka baik dengan orang lain. Prasangka baik bukan berarti tidak waspada. Hidup ini perlu kewaspadaan, sekalipun dengan orang terdekat kita. Dengan siapapun harus waspada, sekalipun dengan orang terdekat kita. Tapi prasangka baik harus tetap dijaga. Harus, prasangka baik itu harus. Karena itu merupakan keharusan, halnya nggak bisa dipisahkan loh. Prasangka baik, tetapi tetap waspada. Bukan berarti berprasangka buruk. Ini kan tipis-tipis bedanya.
tipis, tapi tetap ada bedanya. Perbedaan antara baik dan buruk itu saya mengibaratkan itu seperti ketika kita menyampur air dengan minyak. Tetap ada batasannya. Tetap ada air, tetap ada minyaknya. Disitulah. Ini Pak, kan sekarang ini setelah jenengan dengan Dokter Tita ini sudah mendeklarasikan diri sebagai capres dan cawapres. Kan banyak sekali meme atau quote-quote atau kata-kata, kutipan kata-kata yang beredar di medsos. Itu sebenarnya yang buat itu jenengan atau tim atau Dokter Tita? Pak Dokter itu yang Pak Dokter yang buat ya. Iya. Jangan asal ikut aja. Wah, ikut saja. Saya itu orang tua. Ya sudahlah, selama hal itu bermanfaat, selama hal itu menghibur, silahkan dibuat. Yang penting bisa menghibur masyarakat Menghibur Indonesia. masyarakat, mengajak masyarakat gembira. Masyarakat ini sudah kesel, Mas. Iya. Kesel dengan adanya pandemi, walaupun belum ada 1 tahun. Belum ada, iya. Sudah 9 keok. bulan ya. Iya. Seluruh dunia merasakan keok. Artinya dengan kehadiran jenengan dan Dokter Tita, Iya, kami berharap siapapun lah menjadi penghibur, saling menghibur masyarakat. Bukan cuma kami atau Pak Dokter, tetapi bisa sampai melakukan semuanya atau kerjasama, tidak ada masalah. kerjasama nggak ada masalah. Intinya bagaimana kita ini bisa tertawa bersama, Bisa tersenyum. bersama, asik bersama, walaupun dalam kondisi seperti ini, syukur-syukur kondisinya berubah menjadi lebih enak. Mudah-mudahan bisa lebih baik Pak ya. Iya. Kita doakan bersama mudah-mudahan kondisi bangsa Indonesia sekarang ini bisa kembali pulih, bisa kembali lebih baik lagi, Baik. sehingga orang-orang yang tersenyum juga semakin banyak. Apalagi dengan kehadiran Bapak saat ini, mudah-mudahan dengan hiburan-hiburannya Iya, terima kasih. bisa menghibur masyarakat Indonesia di tengah kondisi pandemi sekarang ini. Kalau memang bisa diterima masyarakat, saya sangat berterima kasih dan semoga menjadikan manfaat untuk semuanya saja. Iya, karena memang masyarakat kita sekarang ini butuh butuh guyunan, nggak tegang terus Pak ya. Saya tegang, kayak mau bikin adik aja. Iya. Saya kadang-kadang agak kurang paham kalau ke situ Pak. Iya, saya terlalu kecil ya. Iya. Tapi nggak apa-apa, nanti saya coba pahami Pak. Iya. Pasti bisa memahami. Iya. Ya, mudah-mudahan sekali lagi kehadiran Bapak di tengah-tengah kondisi yang seperti ini bisa bisa menjadikan Indonesia kembali tersenyum, bisa menjadikan Indonesia kembali tertawa, walaupun memang kondisinya agak tersiap karena pandemi yang sudah berjalan kurang lebih 9 bulan nih Pak ya, kurang lebih 9 bulan. Sehingga berbagai sektor terkena imbasnya, baik ekonomi dan lain-lain, pendidikan begitu juga. Dan mudah-mudahan apa yang Bapak lakukan dengan Dokter Tita ini juga bisa menjadikan nilai tersendiri bagi masyarakat, khususnya untuk hiburan. Karena tujuan jenengan kan memang untuk menghibur ya, untuk menghibur masyarakat Indonesia dengan kehadiran Bapak. Indonesia tersenyum kembali. Indonesia tersenyum kembali, itu yang kita harapkan. Dan saya kira cukupkan sekian Pak ya. Terima kasih atas kehadiran Bapak di podcast Zona Merah kali ini Pak. Sesuai dengan warna baju Bapak, warnanya merah. Walaupun ada yang pesan tadi, tapi bukan saya Pak. Iya. Tetapi penting cocok lah dengan zona merah. Ada merah-merahnya Pak. Sekali lagi terima kasih Bapak atas kehadirannya. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat kepada masyarakat semua, bisa memberikan manfaat kepada teman-teman yang melihat video ini, bisa menghibur kepada masyarakat Indonesia, baik di Kudus atau di luar Kudus dan seluruh Indonesia lah, bahkan di luar negeri Pak ya, seluruh dunia Pak ya, seluruh dunia ya. Saya lupa, kami bukan untuk satu negara tapi untuk seluruh dunia. Saya selalu lupa itu Pak, tanpa batas. Ini capres dunia, bukan capres Indonesia saja. Saya selalu lupa itu. Capres dunia Pak. Capres dunia maya. Ya, terima kasih sekali lagi Bapak Nur Hadi, Capres Dunia Maya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi lain waktu
dengan acara atau tema-tema yang lain Pak. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali. Ini tadi sudah kontak Dr. Rita ke sini? Belum, karena beliau menjalankan tugas sendiri, saya melaksanakan tugas saya sendiri, berbagi tugas Pak. Oh, berbagi tugas ya. Bapak Presidennya ke sini, jangan capresnya ke sini, cawapresnya kemana? Iya, gitu, karena kan ya memang butuh sosialisasi Pak ya. Sosialisasi. Iya, terima kasih Bapak. Akhirnya saya cukup sekian, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan. Amin. Mudah-mudahan Indonesia kembali tersenyum, kembali tertawa lagi seperti sedia kala. Terima kasih.